Halo semuanya, Halo, saya Fatima. saya Wardah. We are Mei. Wardah. Iya, Kak Hari Fatima. ini kita collab lagi. Iya, benar. Kita ketemu lagi. Ya, walaupun jam terbang kita sudah banyak, tapi kemarin-kemarin kita nggak sempat ya. Iya, kita belum punya waktu kemarin-kemarin. Tapi sekarang kita bertemu lagi di hari yang baik ya. Iya. Kemarin kita terakhir ngebahas tentang Ikatan. ikatan ya. Tapi kita sudah berikatan? Oh, sudah dong. Sudah ya. Atau Ikatannya Kak sangat Fatima punya ikatan dengan yang lain? Oke, kita serius lagi ya. Oke, jangan bercanda terus. Iya. Hari ini kita mau belajar tentang ikatan juga, tapi yang namanya interatomic distance. Interatomic Ya, distance. betul. Kalau bahasa Indonesia apa, Wardah? Interatomic distance itu bahasa Indonesianya jarak antar atom, Kak Fatima. Betul. Dan di konsep interatomic distance ini atau jarak antar atom ini ada dua yang paling penting, yaitu konsep terkait inter dan intra. Inter dan intra. Ya, bisa dideskripsikan lagi, Wardah, apa itu inter dan intra menurut Wardah? Secara definisi yang saya tahu Kak Fatimah, inter itu adalah antara. Jadi kalau kita punya dua hal, antaranya itu inter disebut, dan kalau intra itu di dalam hal tersebut. Internet, intranet? Iya benar, internet itu sangat dekat dengan kita ya. Jadi kalau dengan internet bisa nggak kita terhubung dengan orang yang jauh? Bisa banget Kak Fatimah. Itu memang jaringan yang digunakan untuk across the connection gitu kan, untuk menghubungkan gitu. Kalau kamu nelpon keluarga di rumah biasanya lewat international call atau lewat internet? Internet dong Kak, saya belum mampu kalau pakai international call. Iya, betul. Bagaimana dengan intranet? Kira-kira bisa nggak dipakai? Intranet bisa, tapi setahu saya dia hanya dalam satu lingkup tertentu yang terbatas, lokal Jadi, area kalau aja. kita dari sini nelpon ke Indonesia itu bisa nggak ya pakai intranet? Nggak bisa, soalnya jaringannya hanya dibatasi di satu lingkup tertentu. Makanya mungkin ya kalau kita nelpon pakai telepon kampus itu nggak bisa nelpon selain yang Di luar kampus nggak bisa dijangkau. hanya di kantor-kantor di kampus kita saja. Iya benar-benar. Ya. Kalau Terminator pernah nonton nggak, Wardah? Pernah, itu lumayan seru sih filmnya. Seru ya. Bagaimana kalau yang episode tentang Skynet? Iya, Skynet. Menurut Wardah, Skynet itu bagian dari internet, bagian dari intra atau inter? Menurut saya Skynet itu bagian dari intranet Kak Fatimah. Karena dalam film itu sendiri si program atau sistem yang dibuat ini hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Iya betul, nggak bisa sembarangan orang Iya. nggak bisa cross yang jauh-jauh, Iya. nggak bisa langsung terkoneksi. Ya betul. Betul. Nah kita balik lagi nih ke distance dari interatomik ya, jarak antar atom. Ada inter dan intra, kita tulis lagi ya, artinya itu dia di antara yang ini di dalam. Betul. Nah misalkan kita punya dua atom. Nah satu atom ini kita buat dia diam. Iya. Kita buat dia diam, satu atomnya kita buat dia bergerak, tapi dua atom ini terkoneksi gitu oleh sesuatu yang tidak terlihat misalkan. Nah ketika ada gerakan mereka bisa gerakan saling mendekat atau gerakan saling menjauh ya. Waduh. Kalau saling mendekat namanya attraction, kalau saling menjauh repulsion. namanya repulsion. Gitu kan ya. Tolak menolak, tarik menarik. Oh ya. Kamu ini punya tolakan nggak? Kayak tarikan ya, magnet semua orang ya. Oh, saya harap begitu. Nah kalau kita deskripsikan hubungan mereka itu, kita bisa punya X dan Y-nya. X-nya itu sebagai perpindahan, Y-nya kira-kira apa nih? Y-nya itu sebagai gaya tarik atau gaya tolak, maka dia F. Nah kalau hubungan antar tarik menarik atau kita bilang FA, itu hubungannya seperti apa sih? Dia itu yang pasti akan memiliki perbandingan terbalik dengan jarak. Iya betul, perbandingan terbalik dan kuadratik. Taruhlah ini A atau suatu angka tertentu, boleh? Iya. Apa aja boleh di sini ya. Jadi hubungan mereka itu berbanding terbalik dengan jarak. Iya. Nah kalau kita gambarkan itu seperti apa? Mungkin seperti ini ya, Wardah.
seperti kayak gini. Dia ya. Nah, kalau misalkan repulsifnya, force yang repulsif. Untuk repulsion dia juga sama konsepnya, berbanding terbalik juga dengan si distance-nya. Betul, berbanding terbalik. Tapi kira-kira akan semakin sama persis jauh, nggak ya? akan semakin jauh. Betul, karena dia repulsif itu tarikannya itu tidak sebesar tarikan inti dan inti. Nah, dia itu X-nya pangkatnya itu tinggi sekali sekitar 8 sampai 9. Ini taruh apa aja ya di sini. Dan dia akan menjadi minus ya Kak untuk direksinya. Betul, directionnya kan beda ya. Satu ke arah saling tarik menarik, yang ini tolak menolak, sehingga kalau yang tadi positif, yang ini harusnya cenderung negatif. Dan dia curam ya ke bawahnya itu. Seperti itu. Mengerti ya di sini. Nah, kalau kita tarik suatu titik tengahnya, misalkan titik di mana si repulsion sama tarikan ini sama saling menghabiskan, yaitu titik di sini 0, maka kita bisa tarik garis net pointnya. Gimana nih ya? Di sini kan areanya dengan area lebih tinggi ya, repulsionnya. Jadi kalau kita garis tarik net pointnya, dia pertama akan naik dulu sampai ke sini, baru dia turun lagi gitu. Seperti itu ya. Nah, hubungannya seperti apa antara repulsion dengan tarikan ini? Kalau kita ngomongin energi kan biasanya itu sebuah gaya dengan perpindahan ya. Benar. Maka kita bisa formulasikan juga energi ini adalah kumpulan dari gaya atau kita bisa bilang integral dari gaya dengan perpindahannya F dx, seperti itu. Bisa nggak kita ubah lagi dari gaya itu ke energi? Maka F akan setara dengan diferensial energi dari energi per dengan jarak terhadap jarak. Betul, seperti itu ya. Iya. Nah, kalau kita sudah tahu ada hubungan seperti ini, bisa nggak kita buat satu kurva lagi, kurva yang mendeskripsikan energi dengan perpindahan? Kayaknya bisa deh Kak. Bisa ya. Masih ingat nggak titik di sini? Titik di sini kan dia 0 ya. Iya, titik 0. Force-nya 0, maka energinya adalah energi lokal minimal. Energi yang paling rendah kan. Kalau kita buatkan kurvanya, dia akan seperti ini. Ini perpindahan. Iya. Ini dalam nanometer ya. Oh, skalanya nanometer ya Kak? Iya, betul. Dua-duanya berarti ya Kak? Dua-duanya yang di atas juga ya. Makanya dia kecil ini. Terus kalau kita gambarkan nih, ini kan di posisi ini force-nya 0 ya. Iya. Dan dia akan mencapai lokal minimanya. Yang paling rendah. Titik paling rendah. Kalau kita gambarkan kurvanya akan seperti ini. Dia nurun terus naik lagi, seperti itu. Nah, di titik yang ini slope-nya berapa? Di titik yang 0. Slope-nya 0 kan? Atau ya pokoknya paling rendah gitu ya. Kalau kita tarik titik di sini misalkan, jadi slope-nya negatif atau positif? Negatif Kak, karena turun. Slope-nya negatif kan? Iya. Kalau yang di sini slope-nya positif atau karena negatif? Itu slope naik berarti positif. Betul, slope-nya positif. Dan dia itu sebenarnya dia bisa menggambarkan keadaan di sini. Jadi ini tuh area positif. Area F-nya positif dan di sini area F yang force-nya negatif. Jadi force sama energi itu dia ada hubungannya ya. Iya. Bisa saling digambarkan bersamaan gitu dari kedua kurva ini. Kak Fatima, kayaknya saya melihat kurva ini tuh seperti hal yang familiar gitu. Dia bentuknya kayak sumur loh Kak. Iya, kayak kita kalau gali-gali. Iya, kayak kita gali tanah di kedalaman tertentu itu bentuknya kayak gini gitu. Iya, kalau kita tambahin air berarti dia udah kayak jadi sumur ya? Iya. Benar, dan itu yang membuat grafik ini dinamakan, kalau bahasa Inggrisnya tuh energi potential potential. Kira-kira bahasa Indonesianya apa, Wardah?
energi potensial sumur. Iya, karena well itu sumur ternyata ya. Iya, EPW atau energi potensial well, kalau di bahasa Indonesia kan energi potensial sumur. Nah, karena ini masih bersifat potensial, kita bisa mendeskripsikan berbagai fenomena dengan kurva ini. Nanti kita akan belajar selanjutnya di pertemuan mendatang tentang EPW atau energi potensial sumur. Baik Kak Fatima. Ya Kak Fatima, tadi materi tentang energi potensial sumur sangat menarik ya. Iya. Nah, sekarang kita mau belajar lagi tapi dengan bahasa yang lebih internasional. Apa tuh Kak? Bahasa Inggris? Bahasa matematika. Mari kita terjemahkan energi potensial well itu dengan persamaan matematika. Wow, sangat menyenangkan ini terdengar. Iya. Matematika itu kan menyenangkan ya Kak. Saya percaya itu. Nah, sebelum itu mari kita belajar hal-hal sederhana dulu. Yuk. Kita mengingat lagi ya persamaan matematika di SMP, SMA. Kalau kita punya kurva seperti ini, Wardah. Kurva linear. Kira-kira persamaannya seperti apa? Y sama dengan AX, Kak Fatima. Y sama dengan AX, betul. Kalau kurvanya kita ganti. Dengan koordinat yang sama, AX, Y, ya, dengan koordinat yang sama, X dan Y, maka persamaannya menjadi Y sama dengan AX kuadrat. AX sama dengan AX kuadrat. Betul, dia persamaannya kuadratik ya. Nah, kalau kita gambarkan persamaan yang kita belajar kemarin, ini X, ini E, terus kita punya suatu kurva yang seperti ini. Kira-kira persamaannya bagaimana? Ini kurva sumur tadi ya? Iya. Kayaknya akan lebih rumit ya Kak Fatima. Rumit ya? Ya, kita pusing nih mikirinnya kira-kira bagaimana ya. Nah, dulu juga ternyata 300 tahun yang lalu itu ada pemuda-pemuda yang berusaha merumuskan gimana nih kurva seperti ini dijabarkan dalam persamaan matematika. Namanya Bapak Taylor. Dulu Taylor Swift adalah saintis Kak? Mungkin itu ayahnya Taylor Swift. Iya, bisa jadi, tapi yang ini namanya Taylor Series. Kalau bahasa Indonesia kira-kira apa, Wardah? Deret Taylor. Benar, Deret Taylor. Nah, jadi ilmuwan yang bernama Taylor ini berusaha menjabarkan persamaan matematika untuk EPW. Nah, persamaan matematika yang beliau jabarkan adalah Fx sama dengan sigma yang berawal dari n sama dengan 0 sampai infinite. Tak hingga. Tak hingga. Ya, betul. Dan kemudian beliau menjabarkan ada F pangkat n dengan A dan n faktorial kemudian dikalikan dengan X dikurangi A pangkat n. Nah, ini persamaan yang dibuat oleh Taylor. Tapi cukup menggambarkan nggak kira-kira menurut Wardah? Menurut saya ini masih tetap rumit dan sesuai ekspektasi ya. Ini memang rumit ya. Sulit digambarkan ya, sulit dideskripsikan. Nah, makanya ada satu lagi ilmuwan yang bernama Maclaurin membuat series juga, itu membuat deret, namanya Deret Maclaurin. Otomatis ya, namanya Deret Maclaurin. Nah, Deret Maclaurin juga sama, tapi dia mengibaratkan A-nya itu sama dengan 0. Jadi pada simplifikasi persamaannya A-nya dibuat 0. A-nya dibuat 0. Nah, kalau A-nya dibuat 0 kan itu bisa disederhanakan ya, bisa dipecahkan di berbagai elemennya. Nah, maka kita coba buat ya. Wadah, kita simak bareng-bareng ya. Maka F di sini akan Fx sama dengan sigma tadi n dimulai dari n sama dengan 0 sampai tak hingga
Kemudian Fn ada yang diubah jadi 0 kan? A-nya ya. Maka N-nya N faktorial tetap sama. Nah, ini karena X-nya sudah diubah jadi A-nya sudah diubah jadi 0, makanya X pangkat N aja. Ya. Nah, ini masih bisa tetap dilanjutkan biar mendapatkan deskripsi yang lebih baik dari persamaan tersebut. Yuk kita melanjutkan bareng-bareng. Yuk Kak Fatimah. Nah, karena ini fungsi dari 0 sampai tak hingga, yuk kita jabarkan. Fx sama dengan kan yang pertama dimasukin ya F0-nya ya. N0 ya. F0 terus faktorial dari 0 berapa? 1. Dari 0 kan langsung 1 ya? Iya. Oke, berarti nggak usah ditulis ya. Kemudian kita ditambah F1 per N 1 faktorial per N faktorial 1 faktorial ya. Langsung aja ya. Iya, langsung aja. 1 faktorial terus dikali X pangkat 1 dikali X pangkat 1 X pangkat 1. Kemudian ditambah F2 F pangkat 2 ini ya 2 faktorial ya. Terus ini ya X pangkat 2 plus dan seterusnya ya. Ini nanti seperti kita bisa expect, nanti pangkatnya tambah gede. Nah, ini kita kan mau masukin persamaan Maclaurin ini ke kurva yang ini ya. Kurva yang membahas apa? Energi kan? Masih ingat gak? Energi itu ngomonginnya tentang apa? Tentang E kan? Maka kita ganti si Fx-nya ini menjadi E X delta X. Kayaknya itu mungkin masih terlalu mepet ya. Oke, kita agak geser ya. E X delta X E delta X ya. Kemudian kita masukin nih satu-satu. Kalau kita jadiin si F0-nya itu sebagai E, maka dia juga konstanta juga ya, setara dengan konstanta EA. Kemudian ditambah berarti si F-nya kan diganti tuh. Iya. Dengan energi kan? Maka jadi DE per dx fungsi dari delta x kan. Nah, berikutnya d kuadrat x. Nah, karena ini fungsi 2, maka ini d kuadrat x d kuadrat e kan. Kemudian dx kuadrat delta x kuadrat. Nah, ininya delta x kuadrat. Oh, itu karena 2 faktorial jadi dia 1/2 ya Kak? Iya, di depannya. 1/2-nya kita masukin ke sebelah sini ya. Karena ini 2 terus masuk ke depannya, jadi setengah ya. Kemudian kita bisa expect ini akan bertambah terus pangkatnya. 3, pangkat 4 dan seterusnya. Dan sebenarnya ini kan skalanya berapa, Wardah? Skalanya itu nanometer. Dipangkatin nanti tambah kecil pangkatnya. Jadi ini kita bisa neglect ya, karena dia mungkin hampir 0 gitu ya. Nah, udah nyampe sini ada yang kepikiran nggak? Ini kan udah DE sama DX ya. Terus kita masukin konsep energi ke konsep yang namanya gaya atau force. Masih ingat gak rumus force di pertemuan sebelumnya? Tadi force itu sama dengan DE per DX. Kan. Berarti ini kan baru E ya. Kalau kita ingat-ingat lagi yang force itu kan yang pelajaran yang lalu ya. DE delta X per D delta X kan. Ini kan konsep yang sebelumnya ya. Yang kalau kita kaitkan dengan pelajaran minggu lalu ya, tentang force. Tapi kan force itu dia vektor, jadi kita tambahkan negatif di sini. Untuk menggambarkan arahnya ya. Kira-kira ada yang bentuk sama nggak, yang atas sama yang bawah? Mirip ya, satu baru delta X aja, belum ada D delta X-nya kan. Kalau gitu kita coba buat dia menjadi persamaan yang sama dengan cara membaginya dengan
D delta X. D delta X. Nah, ini konstanta. Iya, Kalau berarti diturunkan 0. kan 0 kan ya. Iya. Kalau yang ini ada kemiripan nggak dengan sesuatu? Mirip dengan ini kan? Bagian ini. Itu di lokal berarti minima. Lokal minimanya. Berarti kan dia force-nya 0 kan ya. Berarti di sini dia setara dengan 0, kita coret. Nah, kalau ini kan ketika diturunkan dia jadi ke depan kan? Iya. Jadi 2 kan. Nah, 2-nya kita coret. Hasilnya menjadi minus D kuadrat E dx kuadrat per dx kuadrat AX, delta X delta X ya. Iya. Ada yang menarik nggak di sini? Wah, ini familiar sih. Ini berarti Young's modulus ya, keturunan dari Young's modulus ya. Kita lihat ya, ada force dan ada perindahan. Berarti yang menariknya di sini apa? Yang menariknya adalah di sini adalah turunan dari Young's modulus. Merupakan Young's modulus. Atau nama lainnya apa? Young's modulus. Elastic modulus. Elastic modula. Nah, kan dari satu kurva tentang EPW aja kita bisa membahasakan dengan persamaan ini dan mengaitkannya dengan Young's modulus, konsep Young's modulus. Berikutnya kita akan belajar lagi tentang Young's modulus dan kaitannya dengan properties dari material, baik itu metal, polimer dan sebagainya. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang Young's modulus ya. Iya, benar Kak Fatimah. Yang diturunkan dari dua deret ya, ini deret Taylor and deret Maclaurin. Benar, dan dari EPW ini yang modulus didapat dan kemudian kita bisa pakai dengan untuk memprediksikan sifat-sifat dari material yang lain. Wah, itu menarik banget Kak. Ya, dan kita akan bahasnya di pertemuan mendatang. Yeay, kita akan lihat di pertemuan selanjutnya. Iya, ketemu lagi. Dadah.